Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu saya merekamnya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terkait dengan pembahasan soal UTS terkait dengan Computer Analysis and Accounting Model, analisis daya saing dan model akuntansinya, yang ada di chapter 7 bukunya Lin, halaman 125 sampai 140. Saya akan ralat mekanismenya karena memang harus disadari bahwa memang rasanya tidak memungkinkan untuk dikerjakan dalam waktu yang singkat ini. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya. Tetap bisa dilakukan, tapi mungkin perlu banyak referensi, perlu banyak kajian, dan perlu banyak diskusi supaya bisa menghasilkan sebuah predictive model seperti matriks predictive model seperti yang ada di gambar, yang skemanya itu ada di gambar 72 ya, di halaman 136 73 ya, gambar 72 ya, enggak halaman 130. Memang sepertinya memang tidak sesimpel yang saya jelaskan di dalam instruksi soal dalam GCR, menu GCR tersebut. Tapi memang untuk untuk menyusun sebuah balance scorecard, khususnya untuk perspektif pertumbuhan ya, dan juga mungkin dari perspektif pesaing, itu pendekatan ini bisa kita lakukan, matriks itu bisa kita gunakan untuk mengakomodir perspektif yang ada, langkah-langkah strategis di dalam untuk atau terkait dengan di dua perspektif yang saya sebutkan tadi. Sehingga kalau ditanya kira-kira pendekatannya untuk menyusun material yang ada di dua perspektif tersebut, kita bisa gunakan pendekatan yang seperti ini. Jadi sebenarnya Lin itu sudah memberikan contoh yang baik, khususnya dalam hal praktek akuntansi manajemennya, yang diawali. Jadi ketika kita nyusun matriks tersebut, memang kita harus berdasarkan atau basisnya itu dari dua analisis. Paling tidak ada dua analisis. Analisis pertama itu adalah analisis posisi daya saing, dan yang kedua itu adalah analisis efisiensi, kapabilitas, dan penggunaan sumber daya keuangan ya, di tabel 71 dan tabel 72. Nah, di sini dia pakai benchmarking atau kajian perbandingan, analisis perbandingan di antara 4 pemain utama dari telekomunikasi penyedia layanan dan produk jaringan telekomunikasi secara global, yaitu Ericsson, Nokia Siemens, Lucent Alcatel, dan Huawei ya. Dan digunakan Ericsson sebagai baseline-nya itu untuk menunjukkan bahwa kita muat itu untuk menggiring kita atau mengarahkan kita sebagai perwakilan atau akuntan manajemen dari Ericsson ya. Jadi tandanya apa? Tandanya itu dari baseline, dari patokan yang dibuat di masing-masing indikator, khususnya di tabel 71. Coba dilihat, itu relative strength-nya dibuat 0.10. Artinya kita menempatkan diri atau menjadikan diri kita sebagai baseline untuk kita lihat posisi kita itu dibandingkan dengan kompetitor kita ya. Nah, jadi coba lihat di tabel 71 itu halaman 130, itu ada beberapa indikator, yaitu penjualan itu ada dalam mata uang hostnya, mata uang asalnya. Kalau Ericsson itu dari Swedia kalau nggak salah saya ya. Jadi dia buat dalam, saya lupa namanya, SEK itu apa, panjang dari apa. Kemudian ada
dalam US dolarnya. Jadi fokus saja di kolom tersebut. Kemudian ada YOY, YOY dalam bentuk persentase year on year. Tadi ternyata sama si Aris, YOY itu apa sih Pak? YOY itu apa sih Pak? YOY itu merupakan kepanjangan dari singkatan dari year on year. Artinya kita melihat perbandingan kinerja dari tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi yang kita lihat adalah analis pertumbuhannya dilihat dari varians tahun berjalan dikurang dengan tahun sebelumnya dibanding dengan tahun berjalan. Jadi lihat di panelnya Ericsson tahun 2013, kalau tahun 2012 belum ada karena memang data 2011 tidak ada. Jadi pertumbuhan di year on year di tahun 2013 itu didapat dari 34.899 dikurang 33.902 dibagi dengan 34.899 dan seterusnya ya, sehingga kecuali di 3 year average itu rata-rata dari year on year-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa memang apa yang dicapai oleh Ericsson itu memang dalam hal penjualan itu memang tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan Nokia Siemens dan Alcatel-Lucent, tapi ternyata tidak sebanding dengan apa yang dicapai oleh Huawei. Huawei kinerjanya sangat positif ya, bahkan lebih dari 1 digit ya, sampai 11 sampai range-nya ada 11 sampai 30%. Jadi memang sangat menarik sekali dan menunjukkan memang bahwa pesaing utamanya atau direct kompetitornya si Ericsson itu adalah Huawei. Dan kenapa perlu untuk Ericsson, kita sebagai anggota manajemennya Ericsson itu penting untuk rumuskan dan melaksanakan strategi yang tertentu supaya apa? Supaya kita bisa mencapai pertumbuhan penjualan yang paling tidak bisa mencapai apa yang dilakukan oleh si Huawei. Jadi perlu ada strategi tertentu. Nah, itu yang harus kita pikirkan, harus bisa kita usulkan sebagai akuntan manajemen. Ya. Jadi kita ini multi dimensional ini. Jadi pengetahuan harus multidimensional sehingga bisa memberikan sebuah usulan perbaikan, peningkatan berkelanjutan bagi perusahaan. Nah, dari gross margin juga sama. Artinya walau ya memang saingan utamanya memang ada di Huawei, tetap di Huawei, walaupun memang jumlah pertumbuhannya itu di Nokia itu lebih tinggi, tapi dari segi nominalnya itu tidak sebanding dengan apa yang dicapai oleh si Ericsson dan Huawei. Itu juga operating profit ya. Jadi memang ini antara memang persaingan pertumbuhannya itu antara si Ericsson dan Huawei ya. Kolom terakhir itu ada FX, itu adalah foreign exchange, itu nilai tukar, itu tidak usah terlalu dilihat. Nah, jadi dalam hal competitive position analysis, dalam hal analisis posisi daya saing, ternyata memang kita masih kalah bersaing ya. Kita mewakili Ericsson, kita masih kalah bersaing dengan Huawei. Kita bisa menang dibanding dengan dua kompetitor Eropa kita ya, Nokia Siemens dan Alcatel-Lucent itu ada di Eropa. Tapi dalam tataran yang lebih besar lagi ya, di tingkat global kita masih kalah dengan Huawei ya, yang ada di Asia. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa untung sebanyak yang bisa dapatkan oleh si Huawei? Apakah kita melakukan penetrasi pasar ke Asia, atau kita ekspansi operasional kita ke Asia, atau kita turunkan, kalau dalam analisisnya ini di halaman 100 di halaman setelah matriks tadi itu ada usulan pemotongan harga dan seterusnya
supaya kita bisa mendapatkan, supaya pasar kita tumbuh, dan dengan demikian penjualan juga akan tumbuh. Nah, penjelasan lebih detailnya itu tentang analisis posisi daya saing itu ada di halaman 131. Nah, saya ingin kalian pahami betul, kalian pelajari betul apa sih yang bisa kalian pahami dari tabel tersebut, sehingga kalian bisa menerjemahkan maksud yang digambarkan dalam bentuk tabel yang terkuantifikasi tersebut dengan pemahaman kalian sendiri dalam bahasa kalian sendiri, ya. Kemudian lanjut pada tabel 72 tentang analisis efisiensi, kapabilitas dan penggunaan sumber daya keuangan. Nah, ini cukup menarik karena dari segi efisiensi ternyata Ericsson itu lebih efisien dibanding dengan Huawei, tapi masih kalah efisien dibanding dengan Nokia, Siemens. Nah, dengan benchmarking ini kita bisa lihat ternyata memang ada yang bisa kita ambil pelajaran dari strategi apa sih yang bisa kita adopsi dari Nokia, Siemens yang notabene itu bukan pesaing utama kita, tapi kita bisa belajar dari si Nokia, Siemens ini supaya kita bisa mencapai efisiensi yang semaksimum mungkin, seoptimal mungkin, ya. Kemudian dari panel yang kedua itu ada capability dengan indikatornya adalah total aset, aset operasional, dan expenses R&D, ya, biaya penelitian dan pengembangan, research and development. Terlihat memang secara nominal memang cukup besar yang dikeluarkan oleh Ericsson, tapi nilai tambahnya itu tidak lebih baik dibanding dengan si Huawei. Jadi kita langsung lihat ke Huawei, ya. Nokia, Siemens itu tidak terlalu besar untuk asetnya, juga dalam hal biaya operating asetnya juga dibanding dengan R&D expensesnya juga tidak terlalu besar. Gitu juga Alcatel-Lucent, tapi coba lihat bandingkan dengan Huawei, ya. Asetnya itu terus tumbuh. Kalau di Ericsson tuh dari tahun 2012, 2013 ke 2014 itu tumbuhnya mungkin sekitar 1 miliar, 1 juta dolar, ya. Sorry, 1 miliar dolar, ya. Sorry. Tapi kalau kita lihat di Huawei itu tumbuhnya asetnya dari tahun 2012 ke 2013 itu tumbuh sekitar 7 miliar dolar. Tahun 2014 tumbuh sekitar 9 miliar dolar. Jadi ada pertumbuhan jumlah aset yang sangat signifikan dibanding dengan Ericsson. Dan itu kenapa sih? Dan kalau kita lihat korelasinya ke R&D, ternyata memang ada pengaruhnya, ya. Artinya dari R&D expense di tahun 2012 kalau di Ericsson tuh cukup stabil lah di kisaran 5.390, 5.100, 5.200 dolar secara rata-rata, ya, dan jumlahnya sekitar situ 5 ribuan. Tapi kalau di Huawei itu mulai dari 4.800 meningkat ke 5.200, meningkat ke 6.500, itu jumlahnya cukup signifikan, ya, dengan interval antara 400-an juta dolar, ya, 400-an juta dolar, yang menunjukkan memang ternyata mereka serius sekali dalam hal inovasi, ya, dalam hal jadi riset dan development itu menghasilkan inovasi, produk-produk baru, atau layanan-layanan inovatif. Kalau layanan-layanan atau produknya menjadi semakin inovatif, berarti akan jadi inovasi-inovasi itu tumbuh, itu akan memunculkan paten-paten baru, dan paten itu akan meningkatkan aset tidak berwujud. Paten itu merupakan goodwill, ya. Jadi semakin banyak paten, semakin besar nilai dari aktiva tidak berwujud, sehingga akan menambah total asetnya. Dan dalam waktu yang bersamaan ketika kita melakukan R&D,
kita melakukan lebih banyak penelitian dan pengembangan, maka kita akan membutuhkan tambahan infrastruktur. Tambahan infrastruktur itu berupa salah satunya adalah berupa tambahan dari aset tetap dan aset lancar, dan itu juga yang menyebabkan meningkatnya jumlah aset perusahaan di jumlah aset di Huawei secara signifikan. Jadi kita bisa lihat ternyata Asia, perusahaan-perusahaan ini memang sangat concern terhadap R&D, dan itu berdampak pada peningkatan jumlah asetnya dan juga jumlah aset secara keseluruhan serta jumlah aset operatingnya, ya, dan sampai 2 kali lebih besar daripada jumlah operating aset yang ada di Ericsson dan seterusnya. Nah, penjelasan detailnya itu ada di halaman 134 dan 154. Ya, bagaimana apa sih keunggulan efisiensi, kapabilitas dan financial leverage dari si Huawei dibanding dengan Ericsson, sehingga bisa menjadi sebuah landasan bagi rumusan kebijakan-kebijakan sekaligus pelaksanaan strategi-strategi yang bisa meningkatkan efisiensi, kapabilitas dan penggunaan sumber daya Ericsson menjadi lebih optimal secara berkelanjutan. Dan hal itu nantinya akan ditransformasikan ke dalam matriks, ya. Tapi memang ketika kita harus melengkapi, jadi ada analisis komprehensif terkait dengan struktur data, hambatan, asumsi, kemudian penilaian outcome, ya, yang memunculkan rumusan strategi seperti apa sih yang paling relevan supaya kita bisa meningkatkan pertumbuhan penjualan misalnya dalam industri telekomunikasi, jaringan telekomunikasi seperti itu. Apa yang harus dilakukan Ericsson itu seyogyanya tergambar. Jadi dengan basis analisis yang ada di tabel 71 dan tabel 72 itu bisa menyajikan matriks yang relevan terkait dengan predictive model dari langkah-langkah yang dilakukan oleh komputer. Tapi memang perlu banyak data, perlu banyak hasil kajian sehingga kita bisa menyempurnakan analisis matriks tersebut. Walaupun memang kalau dipaksakan memang bisa ya sepertinya, tapi tidak terlalu efektif. Jadi ini official bahwa tugas untuk matriks 72 itu diabaikan, saya batalkan. Termasuk juga untuk analisis yang menggunakan basis data Telkomsel, Indosat dan Excel, artinya memang perlu analisis lebih mendalam dengan waktu yang cukup panjang. Oke. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jadi setelah ini misalnya kalian mau latihan atau mau coret-coret, fokus kepada tabel 172, 71 dan 72 dengan menggunakan data yang ada di Telkomsel, Indosat dan Excel, itu bisa dilakukan ya, tapi memang harus teliti dan analisisnya memang harus lebih mendalam. Nah, apa yang saya minta kalian untuk dikerjakan dalam hal penggunaan UTS mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, itu saya ingin kalian menjelaskan lebih lanjut dalam bentuk video vlog ya, apa sih interpretasi kalian ketika membaca data yang ada di tabel 171 dan tabel 72 ya. Tetap baseline-nya adalah si Ericsson karena sudah dibuat seperti itu ya, sudah dibuat kian. Jadi
apa sih yang kalian pahami dari data tersebut, dan kira-kira bisa menunjukkan strategi apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengalahkan si Huawei dalam tataran industri jaringan telekomunikasi global. Walaupun di sini sudah ada ya, salah satunya dengan atau mungkin kan juga sudah pernah baca persaingan antara bukan persaingan, intervensi pemerintah US terhadap bisnis Huawei yang sampai menyebabkan perang dagang ya, khususnya sebelum corona ini. Jadi Huawei itu di suspek ya sebagai penyatangan dari intelijen Cina. Jadi sehingga itu mempengaruhi kredibilitas bisnis si Huawei. Dan sekiranya itu mungkin ada pengaruh dari si Ericsson juga, karena ada kesamaan bisnis yang dimiliki oleh Western antara Eropa dan Amerika, sehingga mereka melakukan intervensi seperti itu, tapi tidak lantas membatasi atau menghalangi pasar dari atau kinerja bisnis dari si Huawei. Ya justru dia lebih sekarang dia mungkin dia akan cabut dari Amerika dan Eropa. Dia akan fokus ke Asia yang lebih banyak penduduknya dan lebih tumbuh ekonominya, sehingga itu berdampak pada kinerja bisnisnya. Nah itu bisa kalian buat ya, walaupun di dalam halaman yang saya sebutkan tadi, halaman 137 dan seterusnya, itu setelah penjelasan setelah tabel-tabel itu juga sudah diwacanakan oleh si Lin, dan saya pengen kalian menyajikan ulang secara lisan terkait dengan pemahaman kalian dari tabel 71 dan tabel 72 tersebut terkait dengan formulasi strategi bisnis lanjutan untuk bagi Ericsson untuk bisa meningkatkan pertumbuhan penjualannya atau kinerja bisnisnya. Nah, jadi secara singkat matriks ini sebenarnya merupakan salah satu instrumen yang bisa dipakai untuk menyusun bahan scorecard, khususnya dari perspektif pertumbuhan dan dari perspektif pertumbuhan dan pesaingnya. Jadi pelanggan juga, atau semua perspektif juga bisa dilakukan. Jadi walaupun tidak ada rumusan yang tepat bagaimana cara menyusunnya, jadi ini kita bisa jadikan sebagai salah satu pendekatan alternatif untuk misalnya bahas scorecard. Dan tidak mungkin untuk tidak dilakukan pendekatan yang namanya benchmarking. Jadi mungkin kemarin sudah pernah membahas benchmarking. Inilah dia salah satu aplikasi dari benchmarking untuk penilaian dan evaluasi kinerja penjualan ya. Nah, coba nanti kalian saya pengen lihat analisis kalian, dan bisa dibuat dalam format vlog, karena kalau dalam format PowerPoint atau resume itu mungkin lebih banyak ringkasannya. Jadi saya pengen memastikan bahwa memang kalian paham dengan apa yang kalian buat. Terlebih dengan kondisinya seperti ini, tidak memungkinkan saya untuk memberikan evaluasi yang fair dan komprehensif. Jadi mungkin dengan cara kalian memaparkan apa yang kalian pahami dalam bentuk vlog tadi dari kedua instrumen tersebut, itu bisa memberikan keyakinan bagi saya untuk memberikan nilai yang paling optimal terkait dengan pemahaman tersebut. Aplikasinya bisa kalian gunakan di berbagai macam
berbagai macam analisis yang untuk tujuan-tujuan yang beragam ya. Jadi resmi ini revisi dari tugas yang apa yang sudah saya muat di dalam GCR untuk UTS-nya. Jadi sudah saya sederhanakan, jadi menjawab pertanyaannya si Marwan ya, kalau nggak salah saya itu ada kira-kira Pak boleh perpanjang lagi nggak lah, saya rasa nggak. Jadi ini tugasnya sudah disederhanakan, jadi dalam 1-2 hari kalau kalian fokus dan kalian pelajari betul itu bisa apa namanya bisa dilaksanakan, so very doable. Kemudian apa namanya formatnya adalah tugas individu ya, jadi tidak ada tugas kelompok. Jadi ini tugas individu, jadi nanti akan saya milih dari masing-masing. Jadi vlog kalian semakin komprehensif, semakin detail, semakin dalam, semakin analitis pembahasannya, maka akan mendapatkan nilai yang lebih optimal. Tadi ada pertanyaan si Haris tentang YOY ya, YOY tadi sudah saya bahas ya, cara pencarian juga seperti apa. Jadi tidak harus diulas lagi. Jadi apa namanya silakan dikuatkan lagi pemahamannya sehingga bisa maksimal presentasi dalam format vlog secara individu yang bisa kalian hasilkan berdasarkan analisis dari 2 tabel 7172. Tabel 71 adalah analisis posisi daya saing, dan tabel 72 itu analisis efisiensi, kapabilitas, dan financial leverage, penggunaan sumber daya keuangan. Dengan Erikson sebagai baseline ya, dengan pendekatan atau teknik benchmarking Erikson sebagai baseline yang membandingkan dengan Alcatel-Lucent, Nokia, Siemens, dan Huawei sebagai direct kompetitornya ya. Saya rasa seperti itu. Good luck dan selamat bekerja. All good wishes. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Stay healthy and sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.